Beberapa orang masih suka bingung untuk nentuin jenis kompres yang mana nih yang harus dipakai dalam suatu kondisi tertentu. Dan gak jarang, jenis kompres yang dipilih ini seringnya kurang tepat, karena gak cuma buat nurunin panas aja nih, tetapi kompres juga bisa digunain untuk mengatasi permasalahan otot kayak mengurangi bengkak, meredakan nyeri, dan sebagai pertolongan pertama ketika mengalami cedera otot. Jadi sini deh langsung aku jelasin. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau ada dua jenis kompres, yaitu kompres panas sama kompres dingin. Begitu juga dengan terapi, ada terapi panas yang disebut termoterapi dan juga terapi dingin yang disebut krioterapi. Kadang suka bingung ya, harus pakai kompres panas atau dingin untuk ngeredain nyeri otot ataupun luka. Tapi coba deh, inget-inget ini berdasarkan sifatnya. Kalau mikirin panas, kira-kira apa nih yang terbayang di benak kamu? Pasti gerah kan, terus pengen buka jaket. Misalnya kamu mandi pakai air hangat, kira-kira apa yang kamu rasain? Pasti bakal ngerasa nyaman, terus rileks. Apalagi kalau udah seharian capek kerja ya kan? Nah, jadi gini, dalam istilah medis, panas itu menyebabkan yang namanya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Baik itu pembuluh darah yang besar maupun pembuluh darah kecil di tubuh kita. Contohnya kayak selang air nih, kalau misalnya belum dinyalain, selangnya tuh pasti mengecil, tertutup, dan gak banyak sirkulasi darah atau cairan yang melewatinya. Tapi begitu kerannya kamu buka, kamu nyalain, itu selangnya pasti akan teraliri air, dan air pun akan menyumbur nih dari ujung selang. Nah, jadi hubungannya tuh gini, efek dari panas itu akan membuka pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil atau kapiler sebutnya, lalu mengalirkan darah ke area yang dihangatkan sehingga otot pun juga menjadi lebih rileks. Makanya, kompres hangat tuh bekerja dengan baik untuk mengatasi persendian yang sakit, kaku, tegang otot maupun nyeri. Misalnya lagi pas kamu bangun pagi nih, terus kamu ngerasa leher kamu tuh sakit dan kaku. Bisa nih kamu pakein kompres hangat di area yang nyeri itu tadi, biar aliran darah yang mengalir ke area yang sakit ini tuh jadi lebih banyak dan proses penyembuhan lebih cepat terjadi. Sekarang lanjut ke kondisi dingin. Kebalikan dari panas nih, kalau kamu berpikir tentang sesuatu yang dingin atau es misalnya, kamu pasti akan mikirin kedinginan, gak nyaman, terus menggigil, rasanya kayak pengen tertutup. Apalagi kalau udah ketutupan selimut ya kan, rasanya enak banget karena bakal jadi anget. Jadi gini, dalam istilah medis, dingin itu dapat menyebabkan suatu kondisi yang disebut vasokonstriksi atau mengecilkan pembuluh darah, baik itu untuk pembuluh darah yang besar maupun yang kecil. Sehingga yang terjadi adalah pembatasan aliran darah. Yap, aliran darah di tubuh kita tuh jadinya terbatas. Contohnya sama kayak selang air tadi tuh, kalau misalnya belum dinyalain, dia tuh pasti akan mengecil, tertutup, karena nggak banyak sirkulasi darah atau cairan yang melewatinya. Nah, sekarang ayo kita masuk ke mekanisme kompres atau cara kerja kompres. Kita mulai dulu tentang kompres hangat. Kira-kira kamu pernah nggak nih ngerasain badan tuh rasanya pegel-pegel, terus otot tuh rasanya kaku setelah melakukan aktivitas fisik yang berat? Nah, itu tuh terjadi karena penumpukan asam laktat di tubuh kamu. Penumpukan ini bisa muncul karena tubuh kekurangan oksigen untuk memecah glukosa dalam darah, sehingga tubuh kita menggunakan produk sampingan nih sebagai energi, yaitu si asam laktat tadi. Nah, asam laktat ini merupakan zat sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan dari sel otot dan sel darah merah. Untuk jumlahnya sendiri, asam laktat ini bisa meningkat ketika seseorang itu melakukan aktivitas fisik yang berat atau berolahraga secara berlebihan misalnya. Jadi si asam laktat ini berperan penting banget untuk memberikan energi tambahan di tubuh kita. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, ini bisa menyebabkan kram atau nyeri otot, sakit kepala, terus lemas, banyak berkeringat, dan juga jantung berdebar. Makanya, kompres hangat itu bisa membantu banget buat meningkatkan aliran darah sehingga bisa mengurangi penumpukan dari asam laktat tadi, sehingga otot kamu pun jadi lebih rileks dan nyeri pun kerasa berkurang. Terus selain itu, kompres hangat juga bisa digunakan pada saat demam, kaku sendi atau nyeri otot, kram saat menstruasi, ataupun cedera setelah fase akut atau nyeri kronis. Fase akut atau cedera yang masih baru itu terhitung di beberapa hari pertama atau dalam rentang waktu 48 jam. Nah, pada saat itu, kenapa sih nggak boleh dikasih kompres hangat? Jadi, ketika terjadi cedera, pasti pegang tuh kan hangat rasanya. Nah, pada saat itu, tubuh kita tuh akan otomatis mengirimkan sejumlah sel darah dan cairan untuk memperbaiki kerusakan tadi yang mana merupakan bagian penting dari proses penyembuhan. Nah, tapi tubuh kita tuh ngirimnya kebanyakan sehingga area yang cedera tadi itu bakal kelihatan bengkak. Pada fase ini, kalau kamu kasihnya kompres hangat, maka darah dan cairan itu malah akan teraliri lebih banyak lagi ke area yang cedera tadi. Akibat dari pemberian kompres yang kurang tepat, ini malah bikin peradangan kamu itu malah makin parah, makin bengkak, dan makin nyeri juga.
Yang pertama bisa menggunakan handuk hangat. Ini gampang banget, kamu cukup basahi handuknya dengan air hangat, bukan air mendidih loh ya. Untuk suhunya itu sekitar 40-45 derajat Celcius. Terus tinggal diletakkan aja ke area yang sakit untuk meredakan kejang otot. Terus yang kedua ada heating pad. Ini versinya ada beberapa nih. Ada water heating pad, jadi diisi air panas dulu, atau ada juga yang electric pad. Kalau yang ini sih perlu di-charge atau dicolokin langsung ke listrik. Terus yang ketiga ada yang namanya hot pad. Kalau yang ini sih lebih simple, jadi cukup dipanasin aja ke dalam microwave. Setelah itu bisa nih langsung ditempelin ke area yang cedera, tapi tentunya harus dilapisin dulu pakai kain ya. Kalau kamu pakai alat-alat ini, pastiin bantalan panas itu nggak langsung bersentuhan sama bagian kulit kamu. Jadi perlu dialasin atau dilapisin dulu pakai kain, mencegah biar kulit kamu itu nggak terbakar. Hal ini tuh penting banget, terutama buat orang yang memiliki kerusakan syaraf kayak diabetes atau masalah kesehatan lainnya. Oh ya, kompres hangat ini dilakukan dalam 20 menit on dan 20 menit off. Jadi 20 menit ditempelkan ke kulit, lalu istirahatkan kulit selama 20 menit. Dan lakukan kompres ini selama 3 kali dalam sehari. Kompres dingin bisa dilakukan pada cedera akibat berolahraga, seperti terkilir, terbentur, memar, maupun bengkak, dengan meletakkan ice pack atau kompres dingin ini ke area yang cedera tadi. Itu bisa membantu mengurangi pembengkakan dan menghilangkan rasa sakit, khususnya dalam 2 hari pertama cedera. Cedera yang terjadi karena otot kita yang terlalu ketarik, atau tendon yang terlalu meregang, atau pembuluh darah yang pecah, itu akan memicu respon peradangan pada tubuh kamu. Lalu tubuh kamu itu akan mengirimkan sejumlah darah atau cairan untuk memperbaiki kerusakan tadi kan? Nah, tapi masalahnya, respon peradangan tuh cenderung bereaksi berlebihan. Dalam cedera ini, wujudnya itu adalah pembengkakan. Ibaratnya kayak macet, lalu lintas di pembuluh darah itu bakal jadi nggak lancar karena semua cairan yang mengalir masuk itu menghalangi sel-sel di dekatnya untuk mendapatkan oksigen juga. Yang pada dasarnya, oksigen ini juga mereka butuhkan untuk tetap berfungsi. Dan disitulah kompres dingin atau krioterapi ini bisa membantu. Kompres dingin akan membatasi jumlah aliran darah maupun cairan untuk mencapai ke area yang cedera sehingga bisa mengurangi terjadinya peradangan. Kondisi dingin juga bisa memperlambat metabolisme sel, sehingga sel menggunakan oksigen yang dimilikinya secara lebih lambat dan tidak mati. Tapi, menggunakan kompres dingin yang terlalu lama ini juga malah akan menimbulkan bahaya loh daripada manfaat. Karena kalau bagian yang cedera itu jadi terlalu dingin, tubuh akan membanjiri lebih banyak sel darah dan cairan untuk menghangatkan tubuh kembali, meskipun kamu masih menggunakan kompres es. Dan es atau kompres dingin ini juga bisa ngurangin nyeri yang kamu rasain loh. Saat tubuh kita kedinginan, ion-ion yang membawa pesan antara neuron itu akan kesulitan untuk bergerak sebenarnya. Sehingga ini akan mengurangi sinyal rasa sakit menuju otak kita yang juga mengurangi jenis sinyal lainnya yang merupakan penyebab dari mati rasa. Kompres dingin itu hanya memastikan tubuh kamu nggak bereaksi berlebihan dan membuat kamu sedikit lebih nyaman. Makanya kompres dingin itu hanya berguna untuk fase pertama cedera atau cedera baru, yang mana biasanya itu pasti meliputi nyeri, bengkak pada rentang waktu beberapa hari pertama atau dalam 48 jam. Kalau udah lewat dari fase akut cedera, setelah itu baru boleh dilanjutin dengan memberikan kompres hangat. Yang pertama ini simple banget, menggunakan handuk dingin sama kayak kompres hangat sebelumnya, pakai handuk, yang ini juga pakai handuk. Jadi basahi dulu handuknya dengan air dingin, terus lipat dan simpan di dalam kantong plastik yang kedap udara. Habis itu, taruh kantung plastik yang udah ada handuknya tadi ke dalam freezer selama kurang lebih 15 menit. Kalau udah 15 menit, keluarin dia dari freezer dan tempelkan ke area yang cedera. Gampang banget kan? Yang kedua ada ice pack. Ini cukup dengan memasukkan es ke dalam kantong plastik yang bisa ditutup rapat. Habis gitu tutup rapat kantong dan keluarkan semua udara yang ada di dalamnya. Lalu bungkus kantong plastik dengan handuk basah dan tempelkan ke area yang cedera. Yang ketiga ada cold pack. Kalau ini sih lebih simpel lagi. Kamu cukup memasukkan cold pack ke dalam freezer selama kurang lebih 1 jam. Habis gitu tempelin nih pada area yang cedera. Jadi kompresnya kamu tempel selama kurang lebih 10-20 menit. Habis gitu dilepaskan. Biarin area kulit atau area luka kamu tadi itu menghangat dulu selama kurang lebih 10 menit. Baru bisa kamu tempelin lagi kompresnya. Lakukan juga gerakan sirkular atau memutar selama kompres dingin ini untuk mencegah resiko frostbite atau kerusakan jaringan kulit. Disclaimer dulu, video ini ditujukan untuk mengedukasi, bukan untuk menggantikan saran medis dari pihak manapun. Dalam beberapa kasus, pergantian dari kompres dingin ke kompres panas sebagai terapi itu dapat membantu meredakan nyeri hebat akibat kerusakan otot maupun sendi, dan juga bisa membantu mengurangi nyeri otot setelah berolahraga. Dalam kompres, jangan sekali-kali menggunakan suhu panas atau dingin yang ekstrim dan menempelkannya langsung ke kulit. Terus jangan juga melakukan kompres pada luka yang terbuka, mau itu pakai kompres panas ataupun kompres dingin, karena ini bisa merusak jaringan kulit. Kompres hangat ini nggak bisa digunakan untuk mengompres bagian yang memar maupun bengkak. Selain itu, orang yang memiliki kondisi medis tertentu kayak diabetes, dermatitis,
diabetes, trombosis vena dalam atau DVT, gangguan perdarahan, gangguan syaraf, misalnya kayak multiple sclerosis, ini nggak disarankan buat melakukan kompres hangat. Sedangkan untuk kompres dingin sebaiknya tidak digunakan pada otot atau sendi yang kaku serta pada orang dengan kondisi medis tertentu, misalnya kayak diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Kompres dingin juga nggak disarankan untuk digunakan pada orang yang memiliki keluhan mati rasa atau kesemutan akibat gangguan saraf sensorik. Yap, semoga videonya membantu. Jangan lupa cek juga video aku seputar konten kesehatan yang lainnya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe kalau kamu suka konten yang kayak gini. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. And as always, stay happy and healthy.